Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan memberikan penjelasan mengenai apa itu etika pemasaran dalam perspektif Islam dan juga memberikan contoh kasus yang berkaitan dengan pelanggaran etika pemasaran. Sebelum masuk ke penjelasannya, ayo kita kenalan dulu sama anggota kelompok 5. Yang pertama ada Dei Agustina dengan NPM 210003, yang kedua ada Mayang Aprilia NPM 210008, yang ketiga ada Dwi Puji Astuti dengan NPM 210012, yang selanjutnya ada Dita Dwi Nur Cahyani dengan NPM 210022, dan yang terakhir ada Muhammad Ainur Zaki dengan NPM 210025. Nah, sekarang ayo kita masuk ke penjelasannya. Let's go! Jadi, apa sih yang dimaksud dengan etika pemasaran Islam? Etika pemasaran Islam adalah prinsip-prinsip syariah marketer yang menjalankan fungsi-fungsi pemasaran secara Islam, yaitu memiliki kepribadian spiritual atau takwa, jujur atau transparan, berlaku adil dalam bisnis atau al-adil, bersikap melayani, menepati janji, dan juga jujur. Dalam etika pemasaran Islam, ada beberapa sumber hukum yang dijadikan acuan, yaitu yang pertama ada Al-Quran dan yang kedua ada Al-Hadis. Dalam Al-Quran, tercantum di surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wa yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Kemudian dalam Al-Hadis tertuang dalam hadis riwayat Malik yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus tiada lain kecuali supaya menyempurnakan akhlak yang mulia. Selanjutnya ada prinsip etika pemasaran Islami, yaitu yang pertama, memiliki kepribadian spiritual atau takwa, yang kedua, berlaku baik dan simpatik atau sidik, yang ketiga, berlaku adil dalam bisnis atau al-adil, yang keempat, bersikap melayani dan rendah hati atau khidmah, yang kelima, menepati janji dan tidak curang, yang keenam, jujur dan terpercaya atau al-amanah, yang ketujuh, tidak berburuk sangka atau suudzon, yang kedelapan, tidak suka menjelek-jelekan atau ghibah, dan yang terakhir, tidak melakukan suap atau sogok, atau kata lain riswah. Berikut merupakan contoh dari pelanggaran etika pemasaran, yaitu wartawan jadi korban penipuan belanja online. Total kerugiannya mencapai 66,3 juta rupiah. Apa sih yang terjadi pada wartawan tersebut? Jadi, wartawan dengan inisial PIS yang berumur 26 tahun tersebut membeli sejumlah pakaian impor melalui pihak ketiga yaitu online shop dengan akun Instagram fashion_woman.id. Namun, ketika sudah mengirimkan sejumlah nominal sesuai yang telah ditetapkan di awal, pihak online shop mengatakan bahwa pengiriman mengalami permasalahan izin karena pakaian merupakan barang impor, sehingga wartawan tersebut tidak menerima pakaian hingga saat ini. Dan ketika wartawan tersebut meminta uang yang telah dibayarkan untuk dikembalikan atau refund, pihak penjual atau online shop tidak merespon dan mengirimkan uangnya kembali kepada wartawan tersebut. Kemudian, apa saja sih pelanggaran prinsip dalam etika bisnis Islam yang dilanggar oleh online shop tersebut? Di sini kita akan membahasnya. Pertama, ada prinsip otonom. Pada kasus ini, otonomi wartawan atau korban dilanggar karena ia ditipu, sehingga tidak bisa membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar. Kemudian yang kedua, ada kejujuran. Pada kasus ini, pihak penjual, yaitu fashion_woman.id, melakukan penipuan terhadap wartawan dengan motif refund. Penipuan yang dilakukan yaitu barang pakaian yang diimpor dari luar negeri. Selanjutnya ada prinsip tanggung jawab. Pada kasus ini, owner dari akun fashion_woman.id tidak melakukan pertanggungjawaban sama sekali terhadap korban. Solusi yang harus dilakukan yaitu penipuan yang terjadi harus bertanggung jawab untuk meningkatkan mekanisme pengawasan dan keamanan mereka. Mereka juga harus menyediakan layanan pelanggan yang efektif untuk membantu korban penipuan. Kemudian yang keempat ada prinsip keadilan.
Korban yang berinisial PIS sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan kasus penipuan online, sehingga korban berhak mendapatkan keadilan berupa kompensasi atas kerugiannya. Kemudian yang terakhir ada prinsip saling menguntungkan. Dalam kasus ini, tidak ada prinsip saling menguntungkan, karena hanya pihak online shop saja yang diuntungkan dan korban, yaitu PIS, mengalami kerugian sejumlah uang dengan nominal yang besar. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kasus tersebut ada pada surah An-Nahl ayat 94 yang berbunyi, وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. Nah, segitu dulu ya penjelasan mengenai etika pemasaran dalam Islam dan juga contoh kasusnya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.